Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Saya Ifarah Dwi Zaiza dan rekan saya Anggari, Nina Delvianovita, dan Nahar Arilka. Baiklah, kami akan memaparkan materi mengenai teori umum penyelesaian sengketa pada mata kuliah Fikih Perbankan dan dengan dosen pengampu Bapak Dafiar Syarif ME. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama. Penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan adalah perbedaan pendapat atau konflik yang muncul antara dua pihak atau lebih, yang dapat berkaitan dengan hak kewajiban atau kepentingan. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti hukum perdata, pidana, dan administratif. Berikut adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Salah satunya yaitu menggunakan metode yaitu menyelesaikan konflik secara formal dan legal. Sengketa perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban individu atau badan hukum seperti sengketa kontrak, sengketa harta, warisan, dan sengketa kepemilikan. Yang kedua yaitu sengketa pidana yang melibatkan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan. Yang terakhir yaitu sengketa administratif, terjadi antara individu atau badan hukum dengan instansi pemerintah terkait keputusan administratif. Lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan adalah institusi yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi. Pengadilan berfungsi sebagai forum untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan memberikan keputusan yang mengikat. Jenis-jenis pengadilan. Pengadilan umum menangani sengketa perdata dan pidana. Di Indonesia terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan khusus menangani jenis sengketa tertentu seperti pengadilan niaga untuk sengketa bisnis dan pengadilan agama untuk sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam. Pengadilan administratif menangani sengketa antara individu atau badan hukum dengan pemerintah terkait keputusan administratif. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan. 1. Pengajuan gugatan. Pihak yang merasa dirugikan atau penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Gugatan harus disertai dengan bukti dan alasan hukum yang jelas. Yang kedua, pendaftaran perkara. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan mendaftarkan perkara dan memberikan nomor perkara. Pihak tergugat akan diberitahu mengenai gugatan tersebut. Yang ketiga, persidangan. Proses persidangan dimulai dengan pemeriksaan berkas, diikuti dengan pemanggilan saksi dan pengajuan bukti. Kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Yang keempat ada pengadilan. Setelah mendengar semua argumen dan bukti, hakim akan memberikan putusan. Putusan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Yang kelima, upaya hukum. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan upaya hukum. Mereka banding atau kasasi, tergantung pada jenis pengadilan dan tingkat perkara. Berikut penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan Mahkamah Agung atau Perma tentang mediasi di pengadilan. Hukum acara perdata juga memberikan dasar bagi upaya perdamaian. Misalnya dalam pasal 130 HIR atau pasal 150 RBG. Tujuan menciptakan penyelesaian yang win-win solution bagi para pihak yang bersengketa, mengurangi beban perkara di pengadilan,
meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Berikut ada prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kesukarelaan, yang kedua ada kerahasiaan, ketiga ada netralitas, yang keempat ada etikat baik. Berikut ada proses mediasi. Proses mediasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peran mediator, yang kedua tahapan mediasi, yang ketiga ada akta perdamaian. Berikut ada keuntungan perdamaian. Keuntungan perdamaian ini terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama efisiensi waktu dan biaya, yang kedua kepuasan para pihak, yang ketiga memelihara hubungan baik. Berikut ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kemampuan mediator, yang kedua kesesuaian dengan hukum, yang ketiga eksekusi. Baiklah, selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution atau ADR adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat lebih fleksibel, cepat, dan efisien. ADR biasanya digunakan dalam sengketa bisnis, perdata, dan hubungan kerja, serta dianggap lebih mengutamakan win-win solution dibandingkan litigasi. Di Indonesia, ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa lembaga ADR di Indonesia adalah BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional atau PMN. Selanjutnya ada metode ADR, negosiasi. Para pihak berunding secara langsung tanpa pihak ketiga. Keputusan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. 2. Mediasi. Melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan, bersifat sukarela dan rahasia. 3. Konsilasi. Mirip dengan mediasi, tetapi konsilator lebih aktif dalam memberikan solusi. Pihak ketiga memberikan saran tanpa kewajiban untuk diikuti. 4. Arbitrase. Para pihak sepakat menunjuk arbiter sebagai pengambil keputusan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. 5. Adjudikasi. Seorang adjudicator memberikan keputusan sementara yang harus dipenuhi, tapi bisa digugat lebih lanjut. Banyak digunakan dalam proyek konstruksi. Selanjutnya, keunggulan ADR. 1. Efisiensi waktu dan biaya. Prosesnya lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi di pengadilan. 2. Fleksibilitas. Para pihak dapat menentukan prosedur penyelesaian sesuai kebutuhan mereka. 3. Kerahasiaan. Proses ADR bersifat tertutup sehingga menjaga privasi para pihak. 4. Win-win solution. Mengutamakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. 5. Pemeliharaan hubungan. Cocok untuk sengketa yang memerlukan keberlanjutan hubungan baik seperti dalam bisnis atau keluarga. Penerapan ADR di Indonesia. ADR telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama untuk sengketa perdata dan komersial. Beberapa lembaga seperti Pusat Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan Pusat Mediasi Nasional atau PMN menyediakan layanan ADR untuk berbagai jenis konflik. Selain itu, mediasi juga telah diintegrasikan ke dalam sistem pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan alternatif dari proses litigasi di pengadilan. Arbitrase menawarkan proses yang lebih sederhana, cepat, dan bersifat rahasia, sehingga sering dipilih dalam penyelesaian sengketa bisnis. Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase umumnya dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase dan penunjukan arbiter. Permohonan ini harus mencantumkan identitas para pihak, alasan pengajuan sengketa ke arbitrase, dasar kontrak, masalah sengketa, bukti-bukti, dan informasi relevan lainnya. Setelah itu,
Termohon memberikan jawaban dan proses arbitrase berlanjut hingga mencapai putusan final yang mengikat. Keunggulan arbitrase. Keuntungan utama dari arbitrase meliputi prosedur yang tidak berbelit-belit, biaya dan waktu yang lebih efisien, sifat yang lebih tertutup sehingga kerahasiaan para pihak terjaga, serta dampak minimal terhadap bisnis yang sedang berjalan. Baiklah, sekian pemaparan dari materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.